Halo, selamat siang teman-teman semua dimanapun kalian berada. Aku harap kalian semua sehat selalu dimanapun kalian berada. Pokoknya tetap jaga kesehatan, terutama di masa-masa seperti ini ya. Cuacanya nggak jelas gini, kadang panas, kadang hujan. Pokoknya rajin olahraga yang teratur, makan buah dan sayur yang cukup. Terus jangan lupa ibadah atau meditasi lah, biar pikiran kalian tenang. Jadi gini guys, hari Jumat kemarin itu gue kan dari Madiun ke Jogja, gue naik motor. Jadi gue tuh pulang ke Jogja, cuma gue nggak ngomong-ngomong, baik itu sama teman-teman gue atau di mana ya, di Instagram, di IG story gitu. Gue tuh nggak ngomong. Jadi tuh gue ya ini kayak pulang tuh ya bisa dibilang rahasia gitu lah. Hari ini gue mau pulang ke Madiun karena besok gua kerja kan. Gua tuh masih KP sampai 18 Desember. Nah pokoknya kemarin kalau dari Madiun ke Jogja itu tuh 4 jam. Kalau nanti ini gua nggak tahu ya. Soalnya gua startnya itu udah telat banget. Aslinya tuh harusnya jam 10 udah start. Cuma tadi startnya tuh jam berapa? Jam 11.45an lah gitu. Itu gue baru berangkat. Jadi gue tadi pokoknya dari rumah itu gue ke Berbak, ke rumahnya Kanjeng Ratu. Ya pamitan lah sekalian sama dia, sama orang tuanya, sama keluarga lah basically. Ini bensin gue masih ada 3 batang sih. Karena kemarin tuh gue dari Madiun ke Jogja aja tuh gue kan ngisi penuh dulu. Sampai sini tuh batangnya hilang 2 gitu. Nah ini kemungkinan gue mau istirahat dulu di Solo, yang ngisi bensin gitu. Kayak kemarin dari Madiun tuh gue juga istirahat di Solo kan. Nah jadi ini gue sempetin aja ya, ngerekam, bikin konten sekalian aja perjalanan gue dari Jogja ke Madiun. Gue harap baterainya cukup, memori juga cukup. Karena mungkin gue cuma ngerekam pas gue masuk di kota mana gitu ya. Kemarin tuh gue datang Mangu kan. Nah dan sebenarnya tuh hari Jumat kemarin gue tuh juga ngerekam, cuma karena hujan di Magetan akhirnya gue batalin ngerekamnya. Pokoknya Magetan tuh udah hujan sampai Tawangmangu juga. Tawangmangu tuh hujan terus kabut lagi, terus kabutnya tuh masuk ke GoPro gue gitu. Mending gue simpan aja, timpan di tas gitu biar aman. Pokoknya hujan terus sampai kata Suro gitu, hujan terus pokoknya. Terus begitu masuk Klaten sebenarnya kayak ya gerimis-gerimis dikit gitu ya. Tapi masih nggak masalah gua. Dan ini tadi pagi aja nih hujan. Terus ini udah cerah nih, dan gua harap sampai Madiun juga masih cerah gitu ya. Dan ini kan 4 jam, mungkin gua sampai sana tuh udah sore. Karena gua berangkat telat. Ya mungkin nanti gue di Solo juga sekalian cari makan siang gitu. Oke, kalau gitu untuk kedepannya ini nanti bakal jadi sinematik dari GoPro gua. Pokoknya gua harap kalian enjoy sama video ini. Gua harap kalian bisa pantau terus video ini, and I hope you guys enjoy. So see you in Madiun. It was summer 2012. Got this photo on the shelf of you and I. Our friends knew you and I would end. At the end of the month, we said we would run, but then your ride came and they took you away. You were mine till the end of summer. Each day that I passed by that place, I wonder, could we try again, recover? Or was our love only for the summer? The summer, the summer. Oh, you were mine till the end of the summer. Just a couple 100 miles will separate us for a while, but I believed that
we would be back at the end of the year. But it's like you disappeared and you moved on, gone. A new season has dawned. You were mine till the end of summer. Each day that I pass by that place, I wonder, could we try again, recover? Or was our love only for the summer? The summer, the summer. Oh, you were mine until the end of the summer. You were mine until the end of the summer. Summer. You were mine until the end of the summer. Oh. You were mine till the end of summer. Each day that I pass by that place, I wonder, could we try again, recover? Or was our love only for the summer? The summer, the summer. Oh, you were mine until the end. Oke, ini gua sela dulu sinematiknya. Jadi ini gua sekarang di Karanganyar. Tadi masuknya jam berapa ya? Jam 1.26 atau jam 13.26. Terus gua tadi sempat berhenti dulu sebelum masuk Karanganyar, berhenti di pom bensin, ngisi penuh tangki. Gua tadi kan ada 2 batang tadi kan. Terus daripada gua takutnya mepet-mepet gitu, mending gue isi dari awal aja. Terus ini akhirnya gue pakai GPS aja, pakai Google Map, dan itu gue arahin ke Pangkalan TNI AU Sayudi di Mospati di Magetan. Cuma tadi diarahinnya tuh lewat Ngawi, biasanya kan lewat Karanganyar, lewat Taumangu tuh. Kalau kemarin kan lewat Taumangu gue, tapi kali ini sama Google Map gue diarahin lewat Sragen Ngawi gitu ya. Tapi nggak apa-apa sih, dan malah katanya tuh lebih cepet. Jadi oke lah kalau gitu, gue nurut aja sama mbah Google Map. Hanya paling bijak ya. Terus gue mungkin mau cerita dikit aja sih, gimana sih pengalaman gue jalan jauh gitu ya, dari Madiun ke Jogja, terus balik lagi nih dari Jogja ke Madiun. Itu kan udah berapa ya, 120 km lebih ya jaraknya. Gini sih, kalau menurut gua ini motor sebetulnya kuat sih kalau buat dipakai jauh gitu ya. Kan cc-nya juga gede gitu kan, 150 cc. Nah cuma ya ini sih, kalau bahan bakar menurut gua cukup. Dari konsumsi juga kemarin hemat sih, berangkatnya penuh, terus pulangnya nyampe Jogja tinggal 4 batang, 2 batang hilang. Terus cuma tadi aja berangkatnya mending gua isi aja, soalnya kan kemarin gue di Jogja juga pakai terus motornya. Dan kalau mesinnya gimana ya, ini sih tadi pagi itu waktu gue starter beneran klotok-klotoknya balik lagi loh. Padahal ini motor itu udah diservis, tensioner udah diganti, cuma nggak tahu tiba-tiba balik lagi klotok lagi. Aduh, makanya gue kayak rada kesel gitu kan. Dan terus kemarin kalau dipakai buat lewat gunung itu ya enak sih. Terus lampu ya bisa nembus kabut gitu, karena kan sore kemarin tuh ya hujan kabut gitu, kabutnya tebel banget waktu gua di Taumangu. Itu tapi buat gua nggak masalah. Terus apa lagi yang mau dilihat ya? Sudah mana-mana aja sih nih motor. Tapi pegel loh ini naik motor ini nih. Terutama di pundak gua ya, karena gua bawa tas aja sih. Terus kalau pas hujan, nah itu kalau pas hujan tuh aduh,
Kan kalau hujan itu kan ya semua bagian di motor ini pasti kena air kan, termasuk bahkan rantainya gitu loh, rantainya aja kena. Nah kalau misalnya pas sudah nggak hujan gitu, udah kering, itu wah itu berisiknya minta ampun tuh rantai. Entah pakai mungkin pelumasnya pada luntur semua, larut dalam air atau gimana, jadi langsung berisiknya minta ampun gitu loh. Jadi kedepannya ini mungkin buat Honda, ini sebenarnya motor enak loh, kayak buat jauh tuh enak, cuma ya mesinnya itu kadang yang masalah. Jadi apa ya, untuk masukan untuk Honda aja, kedepannya kalau misalnya mau bikin generasi ketiga dari CB150R Streetfire, itu mesinnya bener-bener apa ya, diganti yang baru gitu, jadi all new engine gitu. Karena ini mesin ya itu kotak-kotak itu sebenarnya nggak nyaman gitu loh, malah kadang jadi bahan ledekannya anak-anak motor gitu kan. Padahal motor ini ya, menurut gue ini terbilang oke lah untuk jauh, untuk performance itu oke semua. Cuma kembali lagi masalah itu, apalagi apa ya, rantai gitu, rantai apa, gear, rantai mesin gitu ya, tensioner itu dibenerin gitu ya, supaya apa, user tuh puas gitu loh, nggak merasa terganggu dengan suara-suara yang berisik seperti itu. Terutama untuk masalah bracket plat depan tuh, nah itu kan kalau nggak salah ada bagian yang nyambung sama batok lampu tuh, ada bagian bracket lampu tuh disambungin sama kayak bagiannya kap lampu, jadi kayak ngunci gitu loh biar nggak goyang. Nah ini kalau begitu dilepas itu goyang-goyang, itu menurut gua annoying banget. Kalau misalnya ada satu bagian tuh kayak yang ketergantungan lah pokoknya, kalau misalnya ini dilepas, yang lainnya pada kayak bermasalah gitu, sebenarnya gue kurang suka. Mungkin bisa contoh gitu loh, kayak di Kawasaki Z900 gitu, itu kalau nggak salah kan ada dudukan plat depan tuh di windshield kecilnya tuh. Nah kenapa nggak taruh di situ aja gitu, jadi kalau misalnya mau dilepas itu tuh nggak masalah gitu kan. Tapi ya entahlah gimana Honda, tapi gue mengharapkan yang terbaik aja dari Honda, supaya bisa redesign lagi motornya, supaya motornya tetap apa ya jadi motor yang bagus gitu, diterima masyarakat luas. Atau mungkin kalau kaki-kaki teleskopik ini kalau menurut gua buat jauh kayak gini nih ya oke sih. Tapi ya tahu sendiri rata-rata anak-anak motor tuh pada minta ini apa, ini harusnya upside down biar lebih keren, itu pakai upside down gitu. Padahal kalau nggak salah tuh CB150 X Motion yang dijual di Thailand itu tuh pakai upside down. Nah tapi kenapa yang Streetfire di sini nggak pakai gitu loh? Lalu kan yang apa ya mungkin ya kesannya bizarre aja sih, aneh. Tapi mungkin bisa aja sih nanti generasi ketiganya CB150 Streetfire itu kaki-kakinya ganti upside down gitu kan. Mengingat rumornya yang CBR aja itu juga bakal pakai upside down, mau nyaingin R15, karena R15 itu 150cc pakai upside down. Nah gitu, tapi nggak tahu lah kedepannya gimana, ya kita tunggu aja. Dan kalau misalnya gue punya apa ya keinginan untuk ganti motor baru sih apa ya, mungkin gue bakal pindah dari yang semula kopling, mungkin mau pindah ke Matic gue. Ya apa ya, saya itu bukan downgrade banget sih, tapi ya apa ya, gue juga kadang suka ngelihat dari segi kenyamanan aja gitu loh, kenyamanan dalam berkendara gitu, biar gue kalau misalnya jauh pun itu gak pegel-pegel badannya. Tapi apa ya, gue lihat tuh ya antara NMAX gitu atau XMAX atau ADV 150. Tapi kalau misalnya mau pindah apa yang cc-nya agak gedean dikit, itu ya gue masih nabung lah ya. Never gonna give you up, I'm never gonna let you go, never gonna say goodbye, no. Never gonna give you up, I'm never gonna let you go, never gonna say goodbye, no. Never gonna give you up, never gonna give, never gonna give, never gonna give, never gonna give you up, never gonna give, never gonna give.
guys, ini gua udah masuk Jawa Timur. Ini gua lagi di Mantingan, posisinya di Ngawi. Masih ada 1 jam perjalanan lagi untuk sampai ke Madiun. Tapi karena GPS gua nih gua set ke Mauspati, ke Iswayudi, jadi ya mungkin nggak ada 1 jam lah. Itu paling ya 50 menit mungkin, atau 45 menit, gua nggak tahu. Tapi yang jelas kita udah dekat, udah tinggal gaskan aja. Dan kalau lewat sini pastinya kalian pernah lihat videonya dimana gua ngantar temen gua, temen kuliah gua dari Malang mau ke Jogja. Terus mereka mampir ke tempat gua di Madiun. Gua antar sampai situ, sampai batas provinsi. Nah, kalau kalian belum nonton videonya, bisa kalian cek aja di sini, di atas. Nah, kalian tonton aja kayak gimana. Pokoknya mirip lah jalurnya nih. Dan pokoknya kalau kalian belum subscribe YouTube gua, subscribe sekarang juga. Terus kalau kalian suka video-video gua, ya di like lah. Terus jadi share ke teman-teman kalian, ke keluarga gitu. Ya biar nonton bareng-bareng, biar tambah rame YouTube gua, makin banyak yang nonton, banyak yang suka, banyak yang ribut mungkin. Nah, ini nih di Ngawi, tapi di daerah hutan jati ini. Nah, daerah sini paling terkenal bahaya karena kalau di sini nih banyak ini sih, ya kecelakaan karena hal sepele lah, nyalip sembarangan gitu. Biasanya tuh kayak bis, truk gitu tuh, wah itu mah udah pemandangan biasa di sini tuh, nyalip gitu. Apalagi bis-bis akap gitu tuh, waduh, senengannya nyalip gitu. Banyak loh itu, kayak ya nggak usah sebut merek lah, pokoknya tapi intinya banyak gitu loh yang suka nyalip tuh. Tapi kotor di sini rata-rata kalem sih itu. Ya mungkin yang gue lihat sekarang ini lagi kalem aja, tapi bila gue masuk lagi gue nggak tahu gimana. Tapi emang ini sih banyak truk ini, kadang ya bikin lalu lintas jadi agak terganggu gitu, agak tersendat. Apalagi itu kan depan tuh ada truk tuh, aduh. Udah gitu nih markanya nggak putus-putus, jadi ya terpaksa nunggu gitu aja. Atau enggak gue kalau bisa dapat space, udah gini kan markanya ini udah putus-putus nih, bisa nyalip. Kalau misalnya markanya lurus gitu kan, itu susah itu. Ya terpaksa stuck di belakang gitu kan jadinya. Atau enggak kayak gini nih, nyari celah gitu biar bisa nyalip gitu. Never gonna say goodbye, no. Never gonna give you up. I'm never gonna let you go. Never gonna say goodbye, no. Never gonna give you up. I'm never gonna let you go. Never gonna say goodbye, no. Never gonna give, never gonna give, never gonna give you up. Never gonna give, never gonna give. Never gonna give, never gonna give, never gonna give you up. Never gonna give, never gonna give. Never gonna give, never gonna give you up. Never gonna give, never gonna give.
masuk ke kota Madiun. Nah, akhirnya gue udah balik di Madiun. Tadi masuk jam berapa? 3.20. Ya pokoknya masuk Jawa Timur disambut hujan dari Ngawi terus sampai sini ternyata hujan. Tapi untung gue udah pakai jas hujan, jadi fine aja gue sebetulnya. Tapi ini nggak sederas kemarin waktu gue berangkat dari sini ke Jogja. Dan mungkin ini aja untuk video hari ini. Ya pokoknya seru banget, bisa ya bilang aja touring ya. Seru banget touringnya hari ini. Ya pokoknya dari Solo sampai sini gas terus. Berhenti tadi cuma pas masang jas hujan, masang cover. Terus ya sisanya paling berhenti pas lampu merah gitu. Tapi intinya udahlah 3 jam berapa menit ya nih? Ya 3/4 jam lah. 3,5 ini. 3,5 jam. Dan menurut gua nih lebih cepet dari kemarin. Kemarin 3,4 sampai 7.20. Tapi ya worth it banget lah. Tapi ya itu gue lewatnya Ngawi gitu loh. Nggak tahu apakah Ngawi itu lebih cepat atau justru Tomang lebih cepat, gue nggak begitu tahu. Tapi intinya gue bisa sampai Madiun dengan selamat dan siap untuk besok. Ngapain ya lihat sendiri aja ya. Terima kasih buat yang udah nonton. Kalau kalian suka videonya jangan lupa like. Dan kalau kalian belum subscribe, ayo subscribe sekarang juga. Dan jangan lewatkan setiap konten yang gue upload. Caranya dengan mengklik tombol lonceng yang ada di samping tombol subscribe. So, thank you for watching and I'll see you next time on the next video. Goodbye. Alah, gua habis ini mandi lah, bahasa kuyup.